Shalom adik-adik Junior Church yang ada di rumah, suatu sukacita yang luar biasa kita bertemu kembali di ibadah kita online. Kita percaya kita dalam keadaan sehat, amin. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, selama kita mengikuti ibadah streaming online ini, kita tetap fokus untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang hadir dalam hidup kami dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami perkatakan Engkau adalah sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita. Amin. Jesus. Haleluya. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Kau sumber kuat kami ya Tuhan. Katakan Yesus, Kau sahabat kami. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Adik-adik Junior Church yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Jesus. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuat kami sangat berarti Tuhan. Karena apa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Kami membuka mata kami, memandang sekeliling kami Tuhan. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Kuasa-Mu. Karena apa adik-adik? Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, kuatku, Kau sumber kuatku, kuatku. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kuat kita, amin. Mari ada di tepuk tangan di atas kepala yang katakan, Yesus sahabatku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kau dengarkan doaku ya Tuhan. Doaku, Kau selalu pedulikan hidupku, kasihiku. Kami terkagum ya Tuhan. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Ku percaya I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.
Tuhan. Kau selalu pedulikan hidupku. Yesus, kasihku, ku terkagum. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami perkatakan Tuhan, Kau Yesus adalah sahabat kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari adik-adik Junior Church yang ada di rumah, mari siapkan hatimu. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan setia bagi setiap kita. Tuhan begitu baik kepada kita, Dia peduli akan kita adik-adik.
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Tuhan, dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Selain kami menyembah-Mu, Tuhan, selain kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan sharing firman-Mu, Bapa. Biarlah setiap adik-adik kami yang di rumah Tuhan, mereka boleh fokus Tuhan, mereka boleh dengan tertib Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik JC yang ada di rumah. Kembali lagi kita bertemu di ayat hafalan. Adik-adik JC, ingat ya, jangan pernah bosan dengan ayat hafalan. Anak Tuhan harus tahu tentang firman Tuhan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di Amsal 18 ayat 24. Demikian bunyinya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Adik-adik,
Ingat ya, ayat hafalannya yang dihafal dan selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Shalom adik-adik JC di rumah, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Kakak percaya semua kita sehat dan baik-baik, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Kita akan ambil tema tentang persahabatan, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana menjadi sahabat sejati, ya adik-adik ya. Nah jadi sebelum ke sana adik-adik, setiap kita pasti rindu atau kepingin punya sahabat yang baik, ya. Kenapa? Karena di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh seorang teman, ya. Bagaimana sih teman yang baik? Bagaimana sih teman yang sejati? Pasti setiap kita kepingin atau rindu memiliki teman yang baik, yang sejati, yang pengertian, yang biasa kita bercanda bersama-sama, kita tertawa bersama-sama. Nah jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi atau kita mempunyai teman yang baik adik-adik ya. Jadi nah seseorang dikatakan teman sejati biasanya adalah seseorang yang punya pengertian, yang care ya, yang baik, yang mengerti bagaimana keadaan kita ya. Kakak percaya kita semua pasti punya minimal satu teman yang baik, satu teman dekat ya. Dalam firman Tuhan kita akan membahas atau kita akan membicarakan ada contoh persahabatan yang sangat baik, yang sangat karib ya adik-adik ya. Kita akan buka dalam firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 24. Di sini dikatakan bagaimana dikatakan ada teman yang lebih karib daripada seorang sahabat. Oke, kita baca ayatnya, kita buka firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 24. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Sekali lagi
kasih tahu ayatnya dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, adik-adik, di sini dikatakan ada teman itu yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang kalau kita tidak pintar memilih teman, kalau kita salah bergaul, ada teman yang membawa kita kepada hal-hal yang buruk, kepada pergaulan yang tidak baik. Tetapi kalau kita pintar cari teman, maksudnya kita akan bertemu dengan teman yang lebih dari saudara, lebih akrab daripada saudara kita. Ya adik-adik ya, dalam Alkitab kita akan membahas pertemanan tentang Daud dan Yonatan. Ayo adik-adik, siapa yang tahu Daud itu siapa? Agak percaya semuanya tahu ya. Daud itu adalah raja kedua yang menggantikan Raja Saul ya. Nah, sementara Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Oke, langsung aja kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada suatu itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Daud mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik, ini adalah contoh persahabatan yang sangat karib, yang sangat akrab. Nah, bagaimana dikatakan? Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Coba adik-adik, zaman sekarang sangat susah dicari teman yang seperti Yonatan ini dengan si Daud, ya. Coba bagaimana? Di ayat 4 dikatakan sampai-sampai Yonatan itu menanggalkan jubahnya, jubah yang dipakainya. Untuk apa? Diberikannya kepada Daud. Nah, ayat 4 dikatakan, perhatikan sama-sama, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya. Coba lihat adik-adik, zaman dulu itu adalah musim peperangan adik-adik. Jadi orang yang berperang biasanya memiliki baju perang atau jubah khusus untuk berperang. Nah, dikatakan dan juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya juga diserahkan kepada Daud. Coba lihat adik-adik, bagaimana akrabnya persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, ayat kelima dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawainya. Nah, coba bayangkan adik-adik, bagaimana si Yonatan itu sudah menganggap saudara kepada Daud, adik-adik. Jadi ini patut dicontoh. Kenapa? Karena kita juga sering menemukan ada teman yang mau berteman dengan kita kalau dia ada maunya atau kalau dia punya kepentingan sama kita. Tetapi kalau kita mau lihat seorang sahabat yang sejati itu, apapun keadaan kita, dia mau mengaku kita sebagai sahabat. Dia tidak pilih-pilih teman. Dia menerima kita apa adanya. Segala kekurangan kita, segala kejelekan kita, apapun itu, kalau dia sahabat yang sejati, dia akan menerima kita apa adanya. Coba adik-adik yang di rumah, ingat gak kira-kira siapa sih teman kalian, teman sejati kalian? Pasti ada satu orang, pasti minimal satu ada, sahabat kompak atau sahabat karib, yang biasanya kita suka cerita sama dia, atau kemana-mana kita bareng dia. Mungkin kalau pas di sekolah, kita ke kantin bareng dia, kita jajan bareng dia. Jadi persahabatan itu adalah persahabatan yang sangat indah, momen yang sangat indah yang tidak akan terlupakan selama kita hidup. Nah, adik-adik,
selama liburan ini adik-adik waktu kita belajar di rumah stay at home, walaupun kita tidak pergi sekolah, pasti adik-adik kangen sama temannya. Kangen nggak sih sama teman-temannya? Nah, jadi adik-adik nggak usah galau. Adik-adik bisa menelpon dia, tanyakan kabarnya, ya. Jadi kalau rindu bisa video call, bagaimana kabarnya, tanyakan keadaannya. Jadi jarak dan waktu tidak akan memisahkan kita dari sahabat kita. Nanti setelah semuanya ini selesai, setelah COVID-19 ini selesai, nanti kita bisa bertemu kembali dengan dia, kita bisa merangkul dia, kita bisa bercanda, tertawa dengan teman kita kembali. Oke adik-adik, nah kita lanjut di ayat ini adik-adik. Nah bagaimana karibnya antara Daud dan Yonatan. Nah sampai di ayat 1 Samuel 20 ayat 17, ayo kita buka sama-sama. Karena si Yonatan mengasihi Daud, sampai-sampai si Daud itu mengasihi juga Yonatan. Nah, di ayat ini dikatakan, boleh dibacakan kakak? Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Oke, di sini dikatakan bagaimana Daud dan Yonatan saling mengasihi. Oke, kita baca lagi di 2 Samuel 4 ayat 4. Oke, sorry adik sebelum ke sana kita buka dulu yang pertama 1 Samuel 20 ayat 42. Ini adalah sumpah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Ayat 43, setelah itu bangunlah Daud dan pergi dan Yonatan pulang ke rumahnya. Coba di sini katakan adik-adik bagaimana dikatakan Tuhan ada di antara kita. Tuhan menjadi saksi persahabatan kita. Oke, lanjut kita ayatnya, kita buka dalam 2 Samuel 4 ayat 4. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mefiboset. Nah, pada titik ini ceritanya Yonatan itu punya anak bernama Mefiboset. Nah, tetapi si Mefiboset ini, anak Yonatan ini adalah seorang yang timpang atau pincang kakinya. Nah, oke lanjut. Dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Nah, adik-adik sampai di sini ceritanya, pada saat ini ceritanya dikatakan karena si Daud ingat bagaimana Yonatan mengasihi dia, bagaimana mereka memiliki hubungan yang sangat karib, persahabatan yang sangat kuat. Nah, sampai-sampai Daud itu memperhitungkan anaknya si Yonatan yang bernama Mefiboset. Nah, kakak baca ulang di 2 Samuel 9 ayat 7 dikatakan, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Nah, lihat, karena Yonatan, Daud mengingat bagaimana pengorbanan Yonatan kepada si Daud. Sampai-sampai dikatakan, "Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul." Saul itu adalah neneknya si Mefiboset, ayah dari Yonatan. "Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Nah, pada saat ini, pada kisah ini, si Daud sudah menjadi raja. Nah, coba bayangkan raja makan sehidangan dengan seorang yang bernama Mefiboset, seorang yang timpang. Ya, nah, si Daud, Raja Daud memperhitungkan itu. Kenapa?
Karena dia memandang Mephiboset adalah keturunan dari si Yonatan. Nah, adik-adik coba lihat. Kalau kita bersahabat dengan baik dengan orang lain akan mengenang sepanjang hidupnya. Orang lain akan mengingat bagaimana sepanjang hidup pasti memiliki kesan yang terbaik dengan sahabat kita. Oke adik-adik, ini adalah contoh yang sangat baik bagi kita, bagaimana kita harus bersahabat, bagaimana kita harus memiliki seorang teman yang karib, yang dekat akrab dengan kita. Nah, tapi adik-adik hati-hati juga. Kenapa? Dalam persahabatan kalau kita tidak pintar memilih sahabat, kenapa dikatakan ada sahabat itu yang mendatangkan kebaikan, tetapi ada juga sahabat yang mendatangkan kecelakaan. Nah, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam bergaul. Anak sekarang, anak remaja zaman sekarang itu adik-adik banyak yang salah memilih teman, banyak salah pergaulan. Contohnya kita lihat ada banyak anak-anak yang terlibat dalam geng motor, perkelahian antar remaja, antar sekolah. Jadi adik-adik hati-hati. Ada juga teman-teman yang mungkin mengajak kita untuk merokok, minum minuman keras, atau kita balap-balapan di jalan raya. Hati-hati adik-adik, karena itu sangat rentan. Ketika kita salah memilih teman, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau kepada hal-hal yang jahat. Oke. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, lihat adik-adik. Dalam firman ini dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam memilih teman atau memilih sahabat. Ya adik-adik, ini pesan penting bagi kita adik-adik, hati-hati dalam memilih sahabat atau teman. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau kepada hal-hal yang jahat. Oke adik-adik, saat ini sebentar kita akan kakak akan kedatangan tamu spesial. Ini adalah contoh persahabatan yang baik. Oke, sama-sama kita sambut mereka. Oke adik-adik, di sini kakak sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada kakak, siapa namanya? Kak Darmayanti. Oke, Kak Darmayanti. Dan sini kakak apa? Kak Surya. Kak Surya, oke. Kakak, kalian sudah berteman ya? Sudah lama ya berteman ya? Sudah dong Kak, Sudah udah lama lah. banget. Ya, Oke, Kak Surya sudah berapa lama kenal dengan Kak Derma? Udah ada 2 tahun lebih ya. Sudah 2 tahun ya. Iya. Kak Derma sama ya? Samalah. Oke, pertama sekali kalian ketemu di mana? Kalau aku sih Kak di gereja ini. Di gereja ya? Iya. Sama. Kak Derma di gereja juga ya? Iya, di gereja juga. Oke, nih adik-adik kita akan tes nih. Katanya mereka berteman, kita akan lihat seberapa mereka mengenal satu dengan yang lain. Kita akan masuk kepada acara Q&A, oke? Siap kakak-kakak? Siap. Siap, oke. Kita akan tanya-tanya nih sama mereka nih, mereka kompak atau tidak ya, oke. Kakak-kakak silakan ambil kertas dan bolpennya, oke? Oke, nah kita mau lihat ya seberapa dekatnya mereka, seberapa kompaknya mereka, bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Katanya mereka berteman, kita tes dulu ya. Oke, siap kakak-kakak? Oke. Siap. Nah, oke, tahu ya acaranya ya, tahu ya bagaimana ya. Oke, coba tuliskan siapa nama lengkap temanmu. Kakak kasih waktu 3 detik. Nama lengkap ya. Kalau bisa yang besar tulisannya kak ya. Sudah selesai? 1, 2, 3, tunjukkan. Benar enggak? Benar Kak. Benar ya? Iya benar. Benar. Benar, oke, ye, benar. Oke, yang kedua, coba tuliskan tanggal, bulan, dan tahun lahir temanmu. Kira-kira ingat tidak ya? Hitungan ketiga ya, ditunjukin ya.
Kalau nggak salah ya Kak. 1, 2, 3. Oke. Benar Kak Surya tanggal lahirnya? Iya benar Kak. Benar ya? Tahunnya benar. Bulannya benar? Benar. Tanggalnya benar? Benar Kak. Oke, Kak Dharma coba cek. Benar. Yeay. Oke, soal yang ketiga. Apa warna kesukaan temanmu? Oke, apa warna kesukaan temanmu? Benar tidak ya? Benar tidak ya? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Putih, kuning, benar nggak? Benar Kak. Jujur ya? Iya jujur Kak. Oh, berarti Kak Surya warna kesukaannya adalah putih dan kuning. Kuning. Yeay, oke Kak Dharma, benar nggak? Putih, Benar. merah, benar? Enggak. Oh tidak benar? Oke, Kak Dharma kesukaannya warna apa? Putih dan hitam biru. Yeay, hitam biru bukan merah Kak Surya. Oke, 1 poin salah. Oke, soal berikutnya. Oke, apa makanan kesukaan temanmu? Ini Kak, makanan ya. Ya, makanan. Iyalah. Jangan sampai salah loh ya. Ayo, ayo, ayo. Katanya teman. Pernah nggak ya makan bareng ya? Pasti benar karena sering. Oh karena sering, oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nasgor, benar nggak Kak Dharma? Benar. Yeay. Apa? Mie goreng, benar nggak? Sebetulnya nggak mie goreng aja Kak, semua mie gitu. Oh semua mie, tapi Termasuk benar lah ya. mie goreng, Kak. Tapi mie digoreng ya, bukan mie direbus aja, mie digoreng juga ya. Oke, yeay, tepuk tangan. Oke, soal berikutnya. Apa yang tidak kamu sukai dari temanmu sifatnya? Ayo, harus jujur nih, jujur. Sifat apa yang tidak kamu sukai dari temanmu? Oke, sifat apa ya? Apakah dia pemarah? Sifat apa Der? Apakah dia terlalu pemalu? Ataukah dia suka bohong? Ayo. Sifat apa yang tidak kamu sukai dari temanmu? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau Kak Surya katanya kurang mendengarkan, benar nggak? Iya, maksudnya seperti ini. Kan kadang cerita nih, tiba-tiba waktu aku cerita dia Kak Surya nggak mendengarkan gini, jadi Dicuekin gitu? Iya, jadi nggak didengarkan. Aku nggak Jadi sadar. kurang dengar. Jadi aku bilang gini lagi, Kak Sur dengar nggak? Apa deh? Jadi kayak gitu, kesel juga jadinya. Oh Kak. mungkin Kak Dharma pada saat itu Kak Surya lagi melamun atau lagi banyak pikiran ya. Benar nggak Kak Surya? Bisa jadi Kak. Oh bisa jadi, oke. Sekarang kita lihat dulu yang Kak Surya. Merengek, emang anak-anak merengek. Gimana ya? Ini gini maksudnya Kak. Kak Dharma suka merengek ya? Merengeknya sih nggak kayak anak-anak gitu, cuman gitu kayak ada yang nggak. Oh berarti dia ada sifat manja Iya, ada yang ya, kayak dia manja nggak tahu. ya. Mana ya ini ya gitu. Oke, itulah dia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi itu harus diperbaiki ya Kak, diperbaiki juga ya Kak ya. Itu kekurangan kita harus diperbaiki ya, supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Oke Kak. Oke, soal berikutnya. Apa yang kamu lihat dari temanmu yang patut kamu contoh? Mungkin sifat tegas dia atau mungkin dari gayanya atau yang lain. Oke.
Eng. Tananareng. 1, 2, 3. Nah, Kak Derma mencontoh Kak Surya ramah. Kak Surya adalah orang yang ramah. Oh, iya Kak. Oke. Tepuk tangan buat Kak Surya dulu. Oke. Sementara Kak Surya melihat Kak Derma itu pemberani. Oh ya? Iya. Yeay, Soalnya pemberani. kan kalau aku ya Kak, secara pribadi agak ada malu-malunya sedikit kalau Pak Derma masih berani dia gitu. Oh, jadi itu yang harus dicontoh ya. Pemberani. Oke, luar biasa. Oke. Yang terakhir, oke, biar lebih besar tulisannya Kak. Boleh tulis di baliknya Kak. Tulis di baliknya. Oke, ini soal terakhir ya. Ini sangat susah dan gampang. Susah tapi gampang. Oke? Siap? Oke? Coba tuliskan satu kata untuk temanmu. Oh, so sweet deh. Satu kata loh. Satu kata untuk temanmu. Satu kata tapi 9 huruf Kak. Oh iya panjang juga. Satu kata tapi 12 huruf Kak. Oh iya panjang juga. Oke siap? Hitungan ketiga. Sudah siap Kak Derma? Siap. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Menyayangimu. Oke, satu kata juga ya. Menyayangimu satu kata ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak yang luar biasa. Oke. Jadi adik-adik di rumah, ini adalah contoh bagaimana kita harus bersahabat. Oke, yang terakhir Kak Surya, apa yang mau disampaikan kepada adik-adik GC, ada nggak tentang persahabatan? Ada sedikit aja. Untuk adik-adik GC tetap menjaga persahabatan. Kalau gimana ya? Dalam memilih sahabat jangan sembarangan, tapi pilihlah yang benar-benar itu bisa membawa kamu ke arah yang baik. Seperti itu Kak. Oke. Kak Derma, pernah nggak Kak Derma punya sahabat yang mengecewakan? Misalnya nih kita sudah percaya sama dia, tapi dia kadang-kadang dia menyakiti hati kita, dia mengecewakan kita gitu loh. Pernah sih Kak. Pernah ya? Iya, Contohnya? Kak. Kan gini, kemarin waktu pulang kerja, Iya. katanya janjiannya sama pulang kerja. Iya. Tapi saya sudah nunggu di pintu, kemudian Iya. saya nunggu, tahu-tahu dia udah dengan temannya yang lain. Saya udah Ya. setia menunggu, tapi dia sama temannya. Oke, berarti temannya nggak setia ya? Oke. Sama-sama bilang sabar Kak Derma. Sabar Kak Derma. Oke. Nah, adik-adik ingatlah, sebaik apapun teman kita, adik-adik pasti dia pernah mengecewakan kita. Tapi ada kabar baiknya hari ini, ada satu sahabat kita yang nggak pernah mengecewakan kita. Ada satu sahabat kita yang sangat setia. Kira-kira siapa ya? Tuhan Yesus Kak. Namanya adalah Tuhan Yesus. Oke, ayat terakhir kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah adik-adik, mungkin kita bersahabat dengan teman itu terbatas adik-adik. Kadang kita pernah dibuat kecewa, dibuat sakit hati, terluka. Tapi ingat ada satu sahabat kita yaitu Tuhan Yesus yang setia sama kita. Ya, apapun keadaan kita, dia tetap setia menjadi sahabat yang baik bagi kita. Sampai dia rela memberikan apa? Nyawanya bagi kita karena dia mengasihi kita. Ya, kalau kita dites nih kalian berteman nih, mau nggak Kak Derma misalnya mati untuk Kak Surya, mau nggak kira-kira? Masih mikir kan? Iya, Kak. Sebaliknya Kak Surya mau nggak mati untuk Kak Derma? Sama Kak, masih mikir juga. Masih mikir kan? Itu adalah
persahabatan dengan manusia. Tapi Tuhan Yesus dia setia, dia mau mati untuk kita. Karena dia apa? Dia menganggap kita sahabat karena dia mengasihi kita semua. Ya adik-adik ya, jadi jangan pernah kecewa, ingat karena manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Nah, oke adik-adik, cukup sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jadi ingat yang di rumah adik-adik, jangan salah memilih teman, ya. Jangan salah bergaul. Kenapa? Nanti adik-adik terjerumus kepada hal-hal yang jahat. Ingat firman Tuhan, hati-hati dalam bergaul, ya. Supaya apa? Supaya kita ini, hidup kita itu seperti tadi, seperti kisah Daud dan Yonatan. Sampai kepada keturunannya, dia akan mengingat bagaimana hubungan tadi, ya, hubungan persahabatan. Makanya mereka dikatakan lebih karib daripada seorang saudara, ya adik-adik ya. Oke adik-adik, nanti habis ibadah ini, telepon temanmu atau video call temanmu, tanyakan kabarnya. Bisa teman sekolah, teman gereja atau teman yang lain, ya boleh ya. Tantangannya hari ini adik-adik, nanti setelah acara ini telepon tanyakan kabarnya. Kan kakak-kakak kan hari ini kan kita nggak ada sekolah ya, otomatis kita banyak di rumah, nggak ada teman, nggak berteman. Tapi ingat kita masih punya alat telekomunikasi, kita bisa menanyakan kabar mereka lewat telepon ya. Oke adik-adik, diberkati hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kakak-kakak kita akan berdoa untuk adik-adik. Ayo kita berdoa adik-adik, siapkan hatimu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh mengadakan ibadah online lagi Tuhan, terima kasih semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus belajar menjadi teman yang baik, atau kami boleh memilih teman yang baik dalam hidup kami. Seperti kisah Daud dan Yonatan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak GC dimanapun mereka berada Tuhan, biar mereka boleh juga memiliki teman yang baik, yang sangat perhatian kepada setiap mereka ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya teman kami yang baik, yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai selama-lamanya Engkaulah sahabat kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami juga melepaskan berkat bagi setiap anak-anak GC dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan Engkau yang melindungi mereka Tuhan, masa muda mereka, dalam remaja mereka hari-hari ini Tuhan, berkati pertumbuhan mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka tidak salah bergaul, tidak salah memilih teman ya Tuhan. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, sehingga mereka akan hidup jujur dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap anak GC di mana berada ya Tuhan, berkati orang tua mereka juga Tuhan, berkati pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami hari ini dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu, kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Adik-adik sampai bertemu ibadah online minggu depan. Shalom.